Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelas 10-1 semuanya sehat? Yes ya, kalian luar biasa. Moto manticis? Tepuk tangan buat kalian semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kalian masih tetap semangat belajar ya. Walaupun hari sudah siang ya, tapi kalian tetap semangat. Dan ingat bahwa kita itu adalah madrasah berbasis pondok pesantren. Ini adalah sebuah kelebihan daripada kita. Oke, sebelum kita belajar Bapak akan absen dulu. Ahmad Mifzal Nafil hadir ya. Azkia Almaira, oke, semuanya alhamdulillah hadir. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita pembelajaran, yaitu mata pelajaran Quran Hadis. Semuanya sudah siap? Siap. Luar biasa. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ataupun pertemuan kali ini adalah terkait dengan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Oke ya. Tujuan pembelajarannya adalah, ini kontrak belajarnya ya. Kontrak belajarnya. Siap kontrak belajarnya? Siap. Siap ya. Tidak ada yang melanggar dari pelaksanaan ini. Selanjutnya, ya, ini ya. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang hadis sebagai sumber hukum Islam? Acungkan tangannya. Ya, silakan Iki. Betul ya. Hadis itu adalah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi af'alihi wa qaulihi wa takririhi wa hamiyati. Artinya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan ya, perbuatan ataupun ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis. Nah, terkait dengan pembagian hadis ya, pembagiannya itu ada dari segi kuantitas dan ada juga dari segi kualitas. Oke ya, inilah ATP ataupun alur tujuan yang kita pelajari, yaitu menganalisis pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas dalam melatih pribadi yang kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi informasi di era digital ya. Bapak bertanya, apakah banyak hadis yang berseliweran di media massa? Banyak. Apakah semuanya hadis tersebut sahih? Ada yang sahih? Banyak. Ada yang tidak sahih? Oke. Coba sebutkan macam-macam hadis secara kualitas yang kalian ketahui. Acungkan tangan siapa? Ayo. Ada? Ya, silakan Mariska. 1, sahih. Yang kedua, hadis hasan. Ketiga, dhaif, maudhu ya, ataupun hadis palsu. Tepuk tangan buat Mariska. Ya. Baik, anak-anakku, dilanjut. Selanjutnya, ya, hadis sahih. Hadis itu dibagi secara kualitas, itu dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Ditambah lagi dengan hadis maudhu ya. Iya, atau hadis palsu. Nah, di sini ada link YouTube. Mari menganalisis ataupun menganalisa. Selain bertopang pada Al-Qur'an, hukum yang ditetapkan dalam agama Islam haruslah berlandaskan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Hadis ini menjadi sumber hukum Islam. Taraktu fikum, ada di sana catatannya. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Itu menjadi sebuah hukum dalam agama Islam ya. Allah telah mengistimewakan
agama ini dengan adanya sanad ataupun jalur periwayatan hadis. Karena sanad ini berkaitan dengan bagaimana hadis itu dikatakan sahih. Ya, semakin sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW, maka hadis secara kualitas itu dikatakan hadis sahih. Ya, tetapi tidak ada dobitnya kuat, tidak ada ilat dan tidak ada saj, maka itu dikatakan sahih. Tetapi ketika berkurang, maka nilainya itu akan turun kepada kedua, yaitu hadis hasan. Bahkan kalau lebih lemah lagi, maka itu dikatakan dengan hadis dhaif. Oke, sampai saat ini barangkali ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Hadis dhaif dengan hadis maudhu itu ya perbedaannya jauh sekali. Beda sekali. Kalau hadis dhaif itu adalah hadis lemah, yang mana sanadnya itu kepada Nabi itu agak terlalu jauh. Tetapi ketika misalkan sanadnya, perawinya misalkan ada, maka itu bisa menjadi meningkat, menjadi hadis hasan, begitu. Tetapi kalau hadis maudhu udah jelas itu adalah hadis palsu. Tidak ada redaksi dari nabinya, walaupun isinya itu adalah baik. Contoh misalkan surga di telapak kaki ibu, ataupun misalkan yang mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Rajab, ya, maka dia itu akan terhapus dosanya. Padahal di redaksi nabinya itu sebagian tidak menemukannya. Seperti itu ya. Oke. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi? Pak. Silakan. Utlubul ilma walau bisin itu termasuk hadis apa? Ya, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, hadis tersebut adalah kriterianya termasuk hadis dhaif, artinya hadis yang lemah, begitu. Tapi ada yang lebih kuatnya itu adalah thalabul ilmi paridotun ala kulli muslimin, begitu ya. Seperti juga misalkan an-nadofatu minal iman, itu adalah hadis dhaif, tetapi ketika yang menjadi sahihnya adalah at-tuhuru satrul iman. Artinya sama, tetapi redaksinya berbeda. Redaksi yang pertama itu masuknya dhaif, tetapi redaksi yang kedua yang at-tuhuru satrul minal iman itu adalah hadis sahih, begitu ya. Dapat dipahami? Oke. Untuk selanjutnya silakan kalian kerja kelompok sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan. Silakan. Ya, bagus ya. Ya gitu ya, seperti itu. Masukin saja ya. Bagus. Ya, kenapa ini kok belum ini? Ada masalah apa? Ini beda pendapat kita, jadi bingung mau nulis di mana. Oh gitu. Udah kan dibagi-bagi tugas aja ya. Oke, kalian harus harus saling kompak ya. Harus kompak. Coba yang nulis ini aja ini ya. Udah. Coba kamu ya berikan itu apa sarannya, ini pemikiran juga ya. Oke, siap? Oke, sip dulu dong. Iya, so. Silakan lanjutkan. Gimana ini sudah beres? Ya, udah bagus ya, dikasih warna ya. Oke, ya bagus. Jadi sudah dipahami ya materinya ya. Oke, sip, bagus. Kelompok mana yang siap presentasi? Oh iya, silakan. Kelompok pria. Kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis. Sebelum menjelaskan, saya akan memaparkan, ini ada Khairi, ada Nafil, dan saya Dikri. Unsur hadis yang pertama ada sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis dari sumber pertama sampai pencatat hadis. Fungsi sanad mengetahui keaslian hadis, menilai kualitas hadis, mengetahui kesinambungan periwayat hadis. Yang kedua ada matan. Tunjukkan Phil. Ada matan. Matan adalah isi dari teks hadis. Fungsi matan menjadikan sumber hukum Islam, menjadikan pedoman akhlak dan ibadah, dianalisis dari sisi bahasa dan makna. Ya, cukup. Ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Almaira. Ya, silakan Almaira. Acungkan tangan. Ya.
Oke, cukup. Sanad adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis dari sumber pertama sampai kepada pencatat hadis. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya ada lagi kelompok mana yang sudah beres? Ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kita kasih plus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita mau jelasin tentang hadis mutawatir sama hadis ahad. Jadi di sini ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Terus hadis mutawatir karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedua, memberikan keyakinan yang pasti. Yang ketiga, tidak diragukan kebenarannya. Terus ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit dari hadis mutawatir. Jenisnya ada 3. Yang pertama, masyhur, aziz, sama ghaib. Mungkin dicukup sekian. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izki. Sebutkan jenis-jenis hadis ahad. Jenis-jenisnya yang pertama masyhur, aziz, sama ghaib. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10-1 yang Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan jumlah kuantitas atau berdasarkan jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin lagi ada kebohongan. Berdasarkan kualitasnya, hadis dapat dibagi menjadi 4, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Mungkin itu pembelajaran yang bisa kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita keliling lingkungan, ya. Kita belajar literasi keperpustakaan untuk mencari macam-macam hadis sahih, hadis dhaif ataupun hadis hasan ataupun hadis dhaif. Tepuk tangan buat kalian untuk kalian semua. Ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.